Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 10 bahasa yang saat ini berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekarang kita akan belajar tentang keanekaragaman masyarakat Indonesia. Kalau sebelumnya kita membahas tentang diferensiasi sosial dan ada beberapa bagian dari diferensiasi sosial yang berkaitan dengan suku, kemudian ras, agama, profesi, jenis kelamin dan juga gender. Nah, yang sekarang kita membahas tentang keanekaragaman masyarakat Indonesia itu ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama kondisi geografis, di mana di Indonesia terdiri dari berbagai pulau, lebih dari 17.000 pulau. Kemudian letak strategis karena Indonesia berada di persimpangan dunia yang berada di antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik, kemudian benua Asia dan benua Australia. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan asing, karena Indonesia memiliki strategis, tentunya banyak kebudayaan asing negara-negara lain masuk ke wilayah Indonesia dan mempengaruhi kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang keempat, perbedaan iklim atau keadaan alam. Di Indonesia memiliki iklim tropis dengan musimnya yaitu musim kemarau dan musim penghujan, sehingga disinilah kemudian terjadi banyak hal yang berhubungan dengan menyebabkan keanekaragaman. Kemudian yang berkaitan dengan mengapa masyarakat yang beraneka ragam atau multikultural di Indonesia itu terjadi lebih bersifat keanekaragaman. Ada 4 hal yang bisa kalian baca pentingnya masyarakat multikultural bagi bangsa Indonesia. Berikutnya tentang definisi masyarakat multikultural atau keanekaragaman tadi, ya, silakan dibaca. Kemudian karakteristik masyarakat yang beraneka ragam atau multikultural, kalau menurut Vandenberg itu ada 5 ya. Kemudian ini silahkan dibaca. Berikutnya tentang konsekuensi keanekaragaman masyarakat Indonesia ya, dengan berbagai masyarakat yang heterogen, beraneka ragam, itu tentunya akan berpengaruh ya. Di antaranya adalah terjadinya primordialisme, munculnya paham etnosentrisme, berkembangnya politik aliran, terjadinya interseksi dan konsolidasi ya. Apa itu primordialisme? Apa itu primordialisme? Sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak lahir ya, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Penyebabnya ada 3 hal. Nah, silakan dibaca. Kemudian yang kedua, akibatnya adalah etnosentrisme, sikap menilai kebudayaan masyarakat lain dengan menggunakan ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakatnya. Etnosentrisme itu bisa bersifat positif dan negatif. Atau intinya etnosentrisme itu yang menganggap sukunya paling hebat, paling tinggi di antara suku yang lain. Kemudian yang berikutnya munculnya politik aliran atau sektarian yang didasari karena ideologi, kemudian juga karena keyakinan ya. Baik, itu singkat saja berkaitan dengan keanekaragaman masyarakat Indonesia. Sebelum saya akhiri, ada 3 pertanyaan yang juga perlu kalian jawab. Yang pertama berkaitan dengan masyarakat Indonesia. Apa yang menyebabkan terjadinya keragaman masyarakat Indonesia? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan etnosentrisme? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan primordialisme? Itu saja, silakan dijawab di WA. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.